Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk kalian semua. Saya Firasori Yusuf Nurmanto akan memberikan kepada kalian materi tentang Visual 101 yang sebenarnya ini ditunjukkan untuk desain grafis dan ilustrasi, tapi sebenarnya juga cukup berguna untuk dasar-dasar pada pengedit video. Oke, kenapa itu penting? Jadi dalam desain grafis ataupun video editing pastinya terdapat elemen dasar, typography, warna, dan juga tata letak atau layouting dan komposisinya. Nah, jadi semuanya itu mempengaruhi dalam membuat video. Misalnya dari typography. Typography itu kan tulisan ya maksudnya. Nah, dari tulisan tersebut, kalau misalnya kalian memakai font yang mainstream, misalnya Comic Sans. Nah, itu kemungkinan karena sudah sering dipakai, jadinya cukup jelek ya untuk dipakai dalam editing video. Dan selain itu juga misalnya tergantung dari keadaan ketika kalian memakai font tersebut. Gak mungkin kalian pakai font Comic Sans tapi misalnya di short movie yang horor gitu kan. Gak mungkin. Aneh gitu. Nah juga misalnya untuk warna. Nah, warna ini juga mempengaruhi. Misalnya kalian taruh tulisan uh, warnanya merah tapi backgroundnya biru, atau misalnya taruh tulisan putih di background putih. Nah itu kan uh, jadinya sakit mata gitu ya. Atau misalnya gini dah yang lebih enakan, kuning taruhnya di background putih. Nah itu orang lihatnya cukup susah ya dan bikin sakit mata juga. Jadinya perlu ada kombinasi warna yang baik. Jadi kalau bisa antara background dan tulisannya itu warnanya selaras gitu dan di mata juga nyaman. Kemudian ada juga tata letak dan komposisi. Nah, tata letak atau layouting itu misalnya kalian taruh tulisannya di sebelah atas video atau di bawah atau di sebelah kanan kiri bebas. Tadi kan itu juga tergantung dari keadaan. Nah, itu juga mempengaruhi dari kualitas sebuah video ataupun juga desain grafis. Nah, ini maaf ya berantakan. Elemen dasar dari uh, suatu visual itu ada garis, tekstur, bentuk, dan juga keseimbangan. Oke, jadi garis yang bisa kalian lihat di sini itu adalah bentuk atau uh, yang menghubungkan dua titik atau lebih gitu kan. Jadi bentuknya bisa seperti apa aja, yang penting dari satu titik ke titik yang lain itu dihubungkan dengan garis seperti ini. Nah, garis itu juga dapat digunakan dalam komposisi yang dia lebih sederhana. Misalnya buat hiasan atau buat penekanan suatu uh, tulisan gitu kan misalnya, atau buat pengorganisasian. Nah, untuk pengorganisasinya kan misalnya seperti ini. Untuk hiasan misalnya seperti ini. Untuk penekanan itu kalian nanti mungkin bisa lihat contohnya di sumber-sumber lain ya. Nah, kalau menurut kakak sih di sini juga ada suatu penekanan. Jadi kenapa garisnya ini warna hitam? Karena memang ditekankan untuk seperti hitam ini agar juga dilihatnya nyaman dan orang bisa melihat garis tersebut dengan mudah dan organisasi dengan mudah gitu. Bayangkan kalau misalnya garisnya ini warnanya merah ataupun misalnya kuning, itu bakal susah dilihat. Jadi lebih baik ditekankan dengan warna hitam. Oke. Saat pakai garis pun juga kita harus memperhatikan beberapa hal, misalnya ketebalan garis, warna, tekstur, dan gaya dari garis tersebut. Nah, jadi ini teksturnya udah pas ya. Dia nggak tipis maupun nggak tebal banget. Tuh. Dan juga misalnya gaya dari garis tersebut. Lucu nggak sih kalau misalnya garis yang di sini itu kita pakai garis yang seperti ini, yang sebelah kanan. Nah, itu kan aneh ya. Oke, lanjut. Kemudian bentuk. Oke, jadi bentuk ini adalah bagian penting dari penyampaian gagasan secara visual dan juga
kadang bentuk ini dipakai untuk penegasan suatu simbol gitu. Misalnya icon ini dia kan warnanya putih ya. Jika misalnya ini nggak ada bentuk, maka coba backgroundnya aja nih kan. Nah itu maka jadi semacam menyatu gitu warnanya dengan backgroundnya. Makanya diberi bentuk seperti ini, orange untuk mail, terus misalnya untuk phone ini dia dikasih bentuk warnanya biru, dan untuk add ini dikasih bentuk warnanya coklat. Dan juga ini untuk menegaskan misalnya warna merah. Nah warna merah di lambang stop ini itu kan untuk menegaskan bahwa bukan lagi peringatan gitu loh, tapi memang diharuskan untuk stop gitu kan. Nah kalau saya peringatan pasti rambunya berwarna maaf, berwarna kuning gitu. Sebenarnya lebih ke warna ya, tapi juga bentuk ini dapat istilahnya memberi space untuk suatu tulisan ataupun suatu icon gitulah, agar dia tuh gak sendiri-sendiri banget atau gak sepi-sepi banget gitu. Oke, kemudian untuk tekstur, dia itu kualitas fisik suatu permukaan. Nah, jadi tekstur ini bisa membuat suatu gambar tadinya 2D jadi berkesannya jadi 3D gitu. Misalnya kan gambar di atas. Nah, gambar di atas ini dia teksturnya cukup membuat dia tuh seakan-akan dia tuh 3D, padahal nggak seperti itu kan. Itu masih 2D, masih dua dimensi, nggak benar-benar muncul dalam kehidupan kita, tapi terkesannya seperti itu. Oke, objek juga dapat terlihat halus, kasar, atau keras, lunak tergantung dari teksturnya. Misalnya karpet ini ya, itu kan dia uh, agak kasar gitu kan, karena istilahnya di sini dibuat dari bulu-bulu beruang ini kan, dan itu kasar gitu lah. Nah, untuk pemula tekstur itu bisa dibuat gambar latar yang luar biasa dan dapat meningkatkan ketertarikan terhadap desain gitu. Nah, kemudian keseimbangan. Nah, keseimbangan ini juga penting ya, karena simetris itu cukup laku dalam desain-desain yang dipakai sekarang. Jadi kesimetrisan, terus keimbang antara tengah dan ininya benar-benar diukur, benar-benar diperhatikan gitu kan. Tapi sebenarnya desain dari yang asimetris juga uh, bisa dipakai oleh kita, dan itu tergantung dari siapa yang desain gitu kan. Desain asimetris itu bisa jadi bagus kok, lebih bagus daripada desain yang simetris gitu. Dan tips untuk desain asimetris ini bobotnya tetap rata gitu kan. Kalian bisa baca-baca di sini desain simetris itu apa dan asimetris itu seperti apa. Oke, langsung lanjut saja ya. Rule of thirds. Nah, rule of thirds ini sebenarnya lebih dipakai ke fotografi ataupun videografi ya, dalam menangkap gambar lah. Nah, jadi kita nggak terlalu bahas tentang rule of thirds itu, langsung saja ke typography. Nah, itu kita bakal bahas jenis-jenis fonts dan memilih fontnya, kombinasi dari font tersebut. Oke, jadi tipe-tipe font itu ada dua sebenarnya. Satu itu serif, satu itu sans. Nah, kalau serif itu dia ada ciri khasnya, ada goresan-goresan seperti ini, goresan-goresan ekstra. Biasanya itu dia dipakai dalam bentuk biasanya dipakai dalam tulisan-tulisan formal gitu kan, atau jurnalisme. Nah, kalau misalnya sans serif, nah itu dia nggak pakai goresan ekstra. Bisa dilihat ya dari sini ya, yang goresan-goresan itu dihilangin dari tulisan ini. Nah, font tipe ini juga lebih mudah dibaca oleh kita tentunya. Oke. Kemudian untuk tipe font lain itu juga ada tipe font dekor, atau maaf ini nggak kelihatan ya, tipe font display. Nah, biasanya itu dia datang dalam bentuk all caps gitu. Atau maaf, maksudnya ini jenis apa namanya, nama fontnya all caps ya. Tapi memang biasanya tuh font display itu nggak ada yang namanya versi uh, kapitalnya ataupun versi yang
lowercase-nya gitu, uppercase maupun lowercase-nya nggak ada. Jadi dia langsung aja kayak gini, kayak script gitu kan, atau black letter atau all caps. Nah, baiknya font display ini dipakai dalam kepentingan yang dekoratif gitu kan, misalnya dalam pamflet ini yoga gitu kan. Nah, bawahnya ini kita pakai font yang serif, maaf, sans serif, dan bawahnya juga pakai font yang sans serif. Jadi yoga ini cuma dipakai untuk judul, namanya juga display, untuk uh, mendisplay atau untuk dilihat orang gitu kan. Oke. Dan ini juga font ini dipakainya dalam bentuk yang biasanya uncommon gitu atau kurang digunakan, karena memang dipakai untuk penekanan judul atau ya seperti ini gitu kan. Jadi kita lebih banyak memakai font serif atau sans serif gitu. Kemudian gimana cara milih font? Nah, setiap font itu punya feeling tertentu gitu kan. Ada yang casual kayak gini, ada yang netral, ada yang dia eksotik, ada yang dia grafik atau ya agak serem gitulah. Nah, kalau misalnya keadaannya A, nah pilihlah font yang dia itu bisa mengekspresikan si A, keadaan si A tersebut. Jangan misalnya dalam film horor dipilihnya font Comic Sans gitu kan kayak tadi. Jadi pemilihan font itu juga membantu untuk mengekspresikan konteks secara lebih gitu. Nah, terus ada juga font-font yang udah ditinggalin gitu kan, yang memang reputasinya itu kurang baik untuk sekelas font sans gitu kan, sans serif kayak Jokerman, Kristen, Papyrus, Curls, dan ya semua contoh di sini lah. Kenapa kurang baik? Karena dia tuh kurang bisa digunakan dalam keadaan-keadaan yang uh, pokoknya kurang versatil lah, kurang kurang serbaguna seperti itu. Nah, contoh font yang baik gimana tuh? Contohnya itu font yang baik tuh Bebas Neo. Bebas Neo itu buat sans bisa, buat font display pun juga bisa gitu kan. Terus font yang sans itu bisa kalian temuin di font awesome gitu, dan website-website font-font yang lain gitu kan. Atau bisa kalian cari font yang bagus untuk keadaan ini apa sih di Google gitu kan. Itu biasanya keywordnya font for bla 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 itu. Oke, kombinasi fonts. Oke, kombinasi font itu sebenarnya ya, secara prakteknya font itu kita cuma cukup pakai dua atau maksimal tiga dalam satu desain itu kan. Nah, misalnya di poster ini you do you gitu kan, ini dia fontnya, font yang pertama. Nah, font keduanya ini yang tips for following your bliss. Nah, ini fontnya juga sama nih, yang Dr. Daz ini fontnya sama kayak yang tips ini. Nah, font yang ini beda, jadi memang dia cuma pakai dua font. Ini juga Who is me, itu dia pakai font display. Kemudian di sini dia pakai font kayak ini font Sansi nih sebenarnya, yang Eric John Roche itu. Dan di sini Here Comes the Sun, dia juga pakai dua font saja. Sebenarnya kalau misalnya dia dipakai dengan tiga font gitu kan, itu gak masalah. Coba kalau misalnya udah 4, 5, 6, aduh itu kayaknya sebenarnya itu poster atau font showcase sih. Ya dipikir-pikir aja lah ya, gitu kan. Oke, jadi sekarang memang lagi tren, atau memang sebenarnya standarnya ya, standar yang baik itu adalah less means more. Less means more. Jadi sebaiknya membatasi penggunaan font menjadi satu atau dua jenis saja per proyek gitu. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk font. Oh iya, maksudnya ini yang tadi gitu. Oke, warna. Prinsip dasar, istilah-istilah, skema warna umum, dan kesalahan umum. Oke, prinsip dasar dari warna itu, kalau warna yang sekunder dibuat dengan menggabungkan dua warna primer. Dan jika kita mencampurkan warna-warna primer itu bersama, maka akan tercipta warna-warna yang lain. Gitu. Contohnya kalau dalam desain grafis, kita itu ada skema yang RGB itu untuk display monitor, dan CMYK untuk yang percetakan komersial, misalnya banner-banner. Kalau misalnya RGB itu biasanya dipakai untuk feed Instagram,
dan lain-lain yang digital gitu. Istilah-istilahnya itu ada hue, saturation, sama value. Nah, hue ini itu sebenarnya kata lain dari warna. Saturation itu mengacu pada intensitas dari warna tersebut. Dia intensitasnya itu tebal, benar-benar merah semua atau kurang gitu kan. Nah, hue ini berhubungan sama gelap atau terangnya, value ini berhubungan sama gelap atau terangnya suatu warna. Jadi, makin ke atas itu makin gelap, makin ke bawah itu makin uh, terang gitu ya. Nah, perubahan ini itu benar-benar mempengaruhi ya dari saturation maupun value-nya itu. Tergantung nanti kalian pakai di desain ataupun di editing videonya. Nah, skema warna ini banyak, tapi yang paling umum itu yang dipakai adalah monokromatik. Nah, monokromatik ini tuh makin ke kanan ya, makin kanan itu kalian bisa lihat dia makin saturasinya makin ke bawah, itu kan makin less saturate lah. Nah, terus ada juga skema warna yang analog, complementary. Nah, ini kalian nanti bakal lebih banyak pakai di desain grafis sebenarnya. Jadi kita skip aja di sini. Oh iya, ini contohnya nih pemilihan warna yang kurang baik. Oke, ini ada yang merah, terus aduh sakit bener, di backgroundnya biru ya. Oke, ini contoh contoh pemilihan warna yang kurang baik sebenarnya, karena bakal bikin sakit mata. Dan juga kalian perlu memperhatikan dari kontras atau tidaknya suatu warna yang kalian pakai, ataupun gelap terangnya, satu rate-nya gimana, dan lain-lain, agar tidak terjadi tulisan yang tidak terbaca karena warnanya nggak pas, atau tulisan yang bikin sakit mata kayak gini gara-gara warnanya nggak pas juga. Oke, tata letak dan komposisi. Oke, ada proximity atau kedekatan. Nah, jadi sebenarnya ini tata letaknya, proximity atau kedekatan ini ya bakal seperti menekankan suatu simbol-simbol yang bakal kita presentasikan gitu kan. Jadi kalau misalnya simbol-simbol yang sini kan deket-deketan tuh ya, itu mah nggak apa-apa. Coba kalau misalnya bayangin, kalau misalnya si yang komputer ini atau simbol berempat ini deket banget sama tulisan ini, itu bakal jelek dan nggak nyaman aja dilihatnya gitu kan. Nah, terus itulah proximity atau kedekatan dari ruang-ruang visual gitu kan. Terus ada white space. Nah, white space itu bukan berarti uh, ruang yang putih gitu kan. Nah, tapi maksudnya itu adalah ruang negatif yang itu bakal ngasih ruang diantara konten-konten yang bakal dikasih sama kita. Misalnya, white space di sini udah cukup bagus kan, yang warnanya abu-abu ini western, di bawahnya itu ada space-nya Salvini Community since 1976, dan kemudian dikasih white space lagi di sini baru alamatnya. Alamat juga white space-nya dikit-dikit aja karena kan nggak mungkin sih, karena jelek juga kalau misalnya alamat ini dikasih white space-nya lebar-lebar gitu kan. Nah, ini juga white space-nya bagus ya. Dia mataharinya nggak terlalu dekat ataupun nggak terlalu jauh. Nah, terus di sini juga ada white space di antara quotes dan author dari quotes-nya tersebut. Pembuat quotes-nya yaitu Helen Keller gitu kan. Nah, di sini ada space-nya, terus di sini juga dikasih space. Di sini juga white space-nya bisa dibilang rata gitu ya antara mataharinya dengan quotes-nya ini. Gitu. Nah, penggunaan white space ini juga penting karena bakal ngatur-ngatur pemisahan dari konten-konten gitu kan. Nah, terus enak dibaca atau enggak. Jadi ini sangat penting untuk dipelajari white space ini. Alignment. Nah, kalau alignment ini konsistensi dari garis-garis ya, sebenarnya agak mirip sama keseimbangannya. Nah, alignment ini mungkin suatu apa ya? Suatu unsur dari keseimbangan sebenarnya. Jadi bagusnya alignment ini harus konsisten dengan konten-kontennya yang di bawah, ataupun seperti ini misalnya nih, gambarnya ini align-nya bagus nih dengan tulisan di bawahnya. Oke, ini
menarik perhatian, makanan suatu juga. Jadi tapi ini nggak terlalu kontras sih warnanya sebenarnya, ini contoh yang kurang baik sebenarnya. Oke, repetition kayak ini nggak perlu untuk di editing video, nanti cukup kalian baca aja. Oke, ilustrasinya seperti ini. Nah, cukup bagus sebenarnya untuk gambar ini. Jadi terdapat penekanan warna yang baik di apinya, dan di sini juga shadowingnya bagus ya. Tuh. Oke, ilustrasi berbeda dengan fine art. Ini kayaknya nanti aja dibaca juga. Juga silakan kalian baca aja karena editing video tidak memerlukan ilustrasi. Kalau misalnya kamu mau ilustrasi ya silahkan, tapi itu bakal susah. Oke, kemudian, maaf. Oke, sudah habis slide-nya. Baik, dalam multimedia ini kalian pastinya perlu install beberapa software, terutama untuk editing video terlebih dahulu. Kami menggunakan Adobe Premiere yang tahun 2016 ke atas. Oke, untuk misalnya jika kalian memakai software lain, misalnya Filmora atau Vegas, kalian persilahkan. Tapi di multimedia ini kami hanya akan mengerjakan Premiere dengan versi 2016 ke atas. Kemudian untuk nanti desain grafis, kalian perlu menginstall CorelDRAW minimal versi X7 atau versi 14,0 X7 lah ya. Dan kemudian kalian juga bisa menginstall Adobe Photoshop. Kalau yang ringan itu kalian bisa pakai Photoshop CS6, atau kalau misalnya mau agak beratan dikit tapi fitur-fiturnya udah bagus, kalian bisa pakai CC 2018 ataupun CC 2020 gitu. Jadi kalian perlu install 3 software itu ya. Pertama Premiere 2016 ke atas, yang kedua itu Adobe Photoshop CS6 atau CC 2018 ke atas, dan juga CorelDRAW minimal versi X7 gitu. Oke, dan yang ditunggu-tunggu, coba kalian dengarkan baik-baik. Ini tugas untuk kalian. Oke, tulis opini kalian tentang bagaimana sih menurut kalian desain yang bagus. Itu kalian bisa ketik dalam Word, terus kayak font atau margin atau apa itu terserah kalian, kami nggak tentuin. Dikumpulkan dalam bentuk Word ya, opininya minimal 100 kata. Dan kemudian sertakan juga 2 desain yang menurut kalian itu bagus. Tugasnya itu aja. Silakan nanti dikumpulkan maksimal hari Kamis jam 23.59. Link pengumpulan akan kami umumkan nanti. Oke. Sekian Partikum hari ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.